Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Sekarang kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3271. Hadisnya tentang perumpamaan Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa maudi'a labinatin min zawiyatin faja'alan nasu yatufu nabihi wa ya'jabu nalahu wa yakuluna halla wudi'at hadihil labinah qala fa'annal labinah wa ana khatimun nabiyyin, yang mana artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan memperindahnya, kecuali tempat satu labinah semacam batu bata yang berada di pojok rumah tersebut. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum dengannya sambil berkata, alangkah baiknya jika labinah ini diletakkan di tempatnya. Beliau bersabda, maka akulah labinah itu dan aku adalah penutup para nabi. Pesan dari hadis ini, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai pemberi peringatan atau munzir serta sebagai pemberi kabar gembira atau mubasir. Jadi jelas banget pesan dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Jadi kita sepantasnya tidak layak percaya kepada nabi yang mengaku bahwa dia adalah nabi. Jadi sudah jelas dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ada manusia yang mengaku sebagai nabi, wajib kita tidak percaya. Dan juga Nabi Muhammad SAW ini diutus di muka bumi ini sebagai pemberi peringatan. Jadi nabi aja diutus ke muka bumi ini sebagai memberi peringatan, memberi nasihat, memberi sesuatu yang baik. Jadi selayaknya kita sebagai umatnya harus mencontoh Nabi juga. Jadi kita harus memberikan suatu peringatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Minimal yang terdekat dulu. Dari istri kita, anak kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita. Beri mereka peringatan kalau mereka salah. Dan jangan bosan kita dalam memberikan peringatan. Apalagi sampai marah-marah. Karena sudah berulang kali diingatkan, kita kesel, kita marah, akhirnya muncullah emosi kita. Apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Tentu tidak. Nabi itu memberi peringatan dengan akhlak yang mulia, dengan cara yang lemah dan lembut, dengan cara yang paling baik sebaik-baiknya. Makanya layaknya kita memberikan peringatan kepada orang lain pun sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi memberi peringatan dengan lemah lembut, kita pun memberi peringatan dengan lemah lembut. Tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, apalagi sampai menghina dan menjatuhkan, apalagi sampai memvonis bahwa apa yang kamu lakukan itu
salah dan kamu tempatnya di neraka. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Selain Rasulullah diberi sebagai pemberi peringatan, Rasulullah juga sebagai pemberi kabar gembira. Jadi ketika kita diingatkan, berikanlah peringatan itu sekaligus dengan kabar gembiranya. Oh, kamu salah loh melakukan ini. Tapi dikasih tahu, kamu harusnya melakukan seperti ini. Nanti pahalanya seperti ini dan kamu tempatnya akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Berikan kabar gembira itu dengan cara sikap kita yang baik, sikap kita yang lemah lembut, dan jangan bosan kita memberikan peringatan dan kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena apa? Setan menjerumuskan kita ke dalam api neraka itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sampai akhir hayat kita. Ya masa iya kita sebagai manusia yang mengaku umatnya Nabi, tapi bosan memberikan peringatan kepada saudara kita dan memberikan kabar gembira kepada saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Sekali tidak bisa diingetin, 2 kali. 2 kali tidak bisa diingatkan, 3 kali. Terus. Sampai benar-benar hidayah Allah dan mereka mau terima dengan baik. Jadi jangan sampai bilang, wah gue udah 3 kali ngasih tahu lu masih nggak mau ingat juga, capek gue. Jangan sampai seperti itu. Bahkan Nabi sendiri pernah menyuapi orang buta sampai beliau wafatnya. Ketika beliau menyuapi orang buta itu sambil mangap, sambil ngunyah, sambil makan, sambil menghina Rasulullah. Tapi orang buta itu tidak tahu kalau yang menyuapi Rasulullah. Sehingga akhirnya Rasulullah wafat, digantikanlah oleh Abu Bakar untuk menyuapkan orang buta itu, untuk ngasih makan orang buta itu. Karena kasih sayang dan lemah lembutnya Nabi, terasalah oleh si orang buta itu bahwa yang kedua ini menyuapkan beda. Tidak seperti yang pertama kali menyuapkan dia. Tapi tetap sambil menghina Nabi, sambil mencaci Nabi. Saking keselnya, Abu Bakar menyuapkannya dengan sedikit kasar. Sehingga terasalah oleh si orang buta itu. Makanya ditanyalah orang buta itu, kamu bukan orang yang pertama kali menyuapkan saya. Kamu berbeda dengan orang pertama kali yang menyuapkan saya. Siapakah kamu gerangan? Kok kamu berbeda dengan orang yang pertama kali menyuapkan makanan kepada mulut saya? Sehingga Abu Bakar mengasih tahu kepada orang buta itu bahwa yang menyuapkan kamu pertama kali sekarang sudah wafat. Lantas siapakah orang itu? Kata si orang buta itu. Lalu Abu Bakar menjawab, dia adalah orang yang sering kamu hina dan kamu caci maki. Kagetlah orang buta itu, sehingga menangislah bercucuran air mata, betapa lemah lembutnya Rasulullah walaupun dia dihina dan dicaci maki. Maka detik itu, saat itu juga dia bersahadat dan menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Itulah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Makanya jadikanlah sesuatu hal ketika kita menasihati orang lain, memberikan peringatan kepada orang lain, barengilah dengan sikap lemah dan lembut kita. Jangan berkata kasar, jangan menjas, jangan menghukumi, jangan menghakimi. Karena surga itu sangatlah luas. Jadi kalaupun kita di surga, sendirian juga rasanya sia-sia. Bahkan Nabi Adam pun
di surga sendirian minta ditemenin oleh Hawa. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.